Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Masih kurang suaranya. Bagaimana kabarnya? Amin. Saya percaya hari ini saya lihat wajah-wajah ceria, wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Jika hari ini, pagi ini, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh memberikan hati, mempersiapkan hati kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita semua, hanya karena anugerah Tuhan bagi hidup kita. Amin. Mari bersama-sama pagi ini kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari sebentar kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita lebar-lebar. Kasih kesempatan full buat Roh Kudus bekerja buat kita hari ini. Tinggalkan semua beban permasalahan kita. Tinggalkan setiap apa yang mengganggu di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan saja. Pandang wajah Tuhan, panjang kemuliaan Tuhan. Mari setiap kita boleh percaya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ketika kita tetap di hadapan Tuhan, kita tetap berada di hadirat Tuhan, kita tetap berpegang kepada kuasa-Nya, kasih-Nya. Percaya apapun itu tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat setiap kasih-Mu yang begitu luar biasa yang memberikan bagi kami Tuhan. Setiap anugerah-Mu, setiap kebaikan-Mu yang tak pernah tiada habis-habisnya bagi kami Bapa. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kau beri suara pujian dan pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kau persembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama katakan yang segenap hati. Katakan Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik. Bersyukur kasih-Mu sepanjang hidupku Tuhan. Kau sangat baik. Angkat suaramu, katakan tak terukur, tak terukur, tak terhingga. Kebaikan-Mu bagiku tak terhitung Tuhan, tak terhitung rasa setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap hidup kami rindu, kami selalu katakan Kau sungguh baik. Dengan segenap hati katakan Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik.
Oh, sepanjang hidup kami Tuhan, haleluya. Kebaikan-Mu tak pernah habis-habisnya. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Hati kami penuh dengan ucapan syukur padamu Tuhan. Buat setiap karya-Mu, setiap anugerah-Mu. Sangat baik, teramat baik Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan tak terukur. Kasih Kristus Mbak Duka yang akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, setiap kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Jikalau pada pagi hari ini kami berkumpul, kami beribadah di tempat ini Allah, Kau yang akan menerima setiap pujian penyembahan kami dengan segenap hati, dengan segenap rindu kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, Kau yang akan sucikan, Kau yang kuduskan, menilik setiap hati-hati yang haus dan lapar akan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Mari kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kau percaya sebentar datang ke tempat ini untuk beri yang terbaik hanya bagi Tuhan saja, amin. Tengok kanan kirimu, mungkin kalau tidak bisa bersalaman, kita berikan senyum, tunjukkan wajah-wajah yang penuh berkat bagi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia penolong kita, Dia satu-satunya sumber kekuatan bagi hidup kita. Yang siap memuji Tuhan, sekali lagi sama-sama beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya! Hanya Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Amin.
sungguh Engkau bersamaku. Yes, katakan beribu rebah. Beribu rebah gigi melangsa di sisikan. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Terima kasih kenapa di angkat tanganmu katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada diri siapa. Tiada yang seperti dirimu. Kalau aku kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu perlindunganku dalam sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depan rintangan menghadap Tuhan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Katakan beribu rebah gigi berlaksa di sisikan. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kata kedua tanganmu katakan dengan segenap hati. Takkan pernah goyah keyakinanku pada siapa. Tiada yang seperti dirimu. Kalau Tuhanku kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu perlindunganku dalam Allah sumber kemenangan. Dalam kuatku kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu perlindunganku dalam Allah sumber kemenangan. Mari angkat kedua tanganmu katakan dengan segenap hati bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu perlindungan, Allah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, dan keselamatanku. Kuat tanganmu perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Lebih lagi katakan sumber, sumber kemenangan. Oh, sumber kemenangan. Allahku dahsyat. Beri sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari coba dipersilakan duduk kembali. Amin. Sebab hanya Tuhan saja sumber kuat bagi hidup kita. Jika sampai hari ini semua Tuhan izinkan terjadi, semua karena rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bagi seluruh hidup kita. Amin. Mari sekali lagi bersama-sama sebentar kita mempersiapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Yang kami tahu janjimu selalu ya dan amin bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, aku adalah jiwaku. Katakan, Aku Tuhan selalu menantikan di setiap langkah percaya sayangku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau berkuasa, Kau perlindungan Tuhan. perlindungan bagiku, Pertolongan-Mu. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Aku berkata Kau besertaku, aku kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkah ku percaya sayangku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau berkuasa, Perlindungan. bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Bagi setiap jemaat yang percaya, yang penuh iman hanya Tuhan pertolongan kita. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan dengan penuh iman. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau berkuasa, Katakan dengan segala hati, perlindungan hanya Tuhan saja kekuatan hati kita. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Mari lebih lagi katakan. Sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku
Kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan Tuhan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau yang kami sembah Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya, kita sembah Tuhan. Kita sembah Dia yang ajaib, sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari kita bangkit bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan telah berfirman kepada kita hari ini. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan, karena Dia adalah Raja dan Dia adalah Yesus. Terima kasih Yesus. Selalu menantikan di setiap langkahku percaya Ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku dan pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku di tempat maha tinggi. dengan sebab maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku dan Rajaku. Rajaku, Yesusku dan Rajaku.
Tiwi akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sungguh bersyukur saat pagi hari ini. Jikalau kami masih boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami masih boleh berseru di hadapan Engkau Bapa, sungguh kebanggaan buat kami. Kami mengakui bahwa diri kami lemah, Tuhan, daging kami lemah, namun kami meminta penyertaan yang daripada Roh Kudus untuk boleh senantiasa terus menguatkan kami. Terlebih Tuhan, saat pagi hari ini kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja atas setiap pribadi kami, memberikan kami rema, memberikan kami petunjuk, memberikan kami kemauan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, memberikan kami pengertian dan hikmat untuk kami boleh lebih lagi Tuhan menjalani hidup kami dengan bijaksana. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami menyerahkan ruangan kami ini Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus dan malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas setiap ruangan yang kami pakai saat ini, sehingga tidak ada sakit penyakit apapun, tidak ada penghalang apapun yang bisa menandingi setiap kuasa-Mu Bapa dalam Engkau bekerja atas hati kami saat pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu saudara semua tetap ada di dalam perawatan Tuhan, urapan Tuhan, tidak kekurangan satu apapun, walaupun secara ekonomi kita merosot terjun, tapi Tuhan melihara kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan tema kita, yaitu kita diciptakan untuk sebuah misi. Kita akan membaca kitab kita, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18 di slide sudah ada, Bu Saudara. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 17 ini adalah doa Tuhan Yesus ketika Yesus sudah ada di surga, kemudian mendoakan murid-muridnya, mendoakan gerejanya supaya gereja bersatu, kemudian gereja bergandeng tangan bersama-sama. Kemudian doa ini adalah Tuhan mengutus murid-muridnya supaya memberitakan Injil, supaya bersaksi, supaya bermisi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, semua yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai tujuan, yaitu untuk memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, entah sadar, entah tidak, entah paham atau tidak, apakah kita mengerti atau tidak, Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu mempunyai tujuan. Tuhan pasti mempunyai tujuan. Mungkin kita tidak mengerti, tidak memahami. Tujuannya adalah apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Sama dengan Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Contoh saja, kalau ibu-ibu masak, tujuannya apa? Kalau masak nasi, ya nasinya dimakan, ya, atau keluarganya supaya dapat makan, atau supaya tidak jajan. Banyak tujuan, gitu. Sama dengan kita ini bekerja tujuannya apa? Supaya mendapatkan uang, supaya gajinya dapat memenuhi kebutuhan kita. Tapi ada juga orang bekerja itu adalah untuk apa? Kepuasan diri sendiri, gitu. Ada juga orang yang menikah, tujuannya apa? Tujuannya supaya hidup berbahagia, supaya kemana-mana berdua. Ada juga tujuan pernikahan itu untuk punya anak, kan, dan seterusnya.
pasti punya tujuan. Banyak tujuan yang kita lakukan. Sama, saudara. Tuhan menciptakan kita ini, dan kita ini adalah ciptaan yang paling mulia. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu ngedumel, kita tidak perlu rendah diri gitu ya. Kita ini adalah ciptaan yang paling mulia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Termasuk kita lebih mulia daripada malaikat. Malaikat berdosa, saudara, tidak ada keselamatan. Binatang berdosa, saudara, itu juga tidak ada keselamatan. Atau dalam dosa, Tuhan itu tidak mau peduli. Tetapi ketika kita ini jatuh dalam dosa, Tuhan itu buru-buru untuk menyelamatkan kita. Karena kita ini adalah ciptaan yang paling mulia, segambar, seteladan, serupa, secitra dengan Allah. Maka ketika kita ini diciptakan, kita ini berada di tempat ini, semua mempunyai tujuan, mempunyai peran, saudara. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan, dan tujuannya adalah memuliakan Allah. Sebab Allah tidak bisa memuliakan dirinya, memuliakan namanya dengan berbagai cara. Nah, sekarang bagaimana kita ini memuliakan Tuhan? Kalau di dalam Alkitab itu, kalau kita ini tidak memuji Tuhan, itu Tuhan bisa menjadikan pohon, kemudian gunung-gunung itu bertepuk tangan. Maka kalau kita ini memuji Tuhan harus tepuk tangan, itu karena ya kita mensyukuri Tuhan perlengkapi dengan sempurna untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita memuliakan Tuhan, selain kita ibadah, selain kita ini memuji Tuhan, apa yang kita lakukan, saudara? Coba kita lihat beberapa contoh. Saya memberikan contoh, bekerja dengan baik itu adalah memuliakan nama Tuhan. Hidup dengan jujur itu juga memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang belajar dengan baik itu juga memuliakan nama Tuhan. Menjadi pribadi yang baik, kita sopan kepada orang tua, itu juga memuliakan nama Tuhan. Kita ramah terhadap orang lain, itu juga memuliakan nama Tuhan. Maka saudara, memuliakan Tuhan itu tidak harus ya sekolah pendeta gitu ya, kemudian datang ke gereja, Pak saya mau ke Papua, utuslah aku gitu ya. Bukan itu, saudara. Sederhana kita ini memuliakan Tuhan. Kalau ibu-ibu masak yang enak, kemudian bersikap kepada suami dengan baik gitu ya, itu juga memuliakan nama Tuhan. Bapak-bapak yang bekerja, kemudian gajinya diberikan kepada istrinya semua untuk kebutuhan seharian, itu juga memuliakan nama Tuhan. Jadi sangat sederhana, Bapak. Nah, mulai yang kecil ini, Bapak, kemudian kita menjadi biasa, menjadi gaya hidup yang biasa. Nah, kemudian ditambah lagi, Bapak, kita ini punya kerohanian yang mantap, suka berdoa, suka baca Alkitab, ibadah nggak bolong gitu. Apalagi, Bapak, betapa indahnya kalau semua anggota keluarga ikut melayani Tuhan. Itu memuliakan nama Tuhan, Bapak. Dan ini yang diingini oleh Tuhan. Maka kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan apa? Bermisi. Bermisi itu tidak harus pergi memberitakan Injil jauh ke luar Jawa atau ke luar negeri gitu ya. Tidak, saudara. Kalau kita ini hidup dengan sederhana, hidup dengan baik, kita ramah terhadap yang lain, kita penuh dengan kasih, saudara. Itu adalah cara kita ini bermisi. Nah, salah satu yang penting tujuan Allah, salah satu, karena banyak Allah itu menciptakan kita dengan tujuan-tujuan. Salah satu, tujuan Allah menciptakan kita atau memberkati kita, memberi kesempatan kepada kita adalah bermisi, memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu dengan gaya hidup kita, itu sudah memberitakan Injil, ya, menjadi contoh teladan, ya, kemudian menjadi kesaksian yang baik, gitu ya. Nah, jadi salah satu tujuan Allah adalah supaya kita ini memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil tidak harus bawa Injil, sekolah Alkitab dulu dan seterusnya.
Ya, banyak tokoh-tokoh Kristen yang memberitakan Injil itu hanya dengan berdoa, saudara. Ya, ada seorang yang berdoa, saudara, 10 tahun berdoa untuk seseorang, saudara. Seseorang itu baru percaya. Bahkan sampai 25 tahun, saudara, orang itu meninggal. Kemudian orang yang didoakan itu layak, saudara. Setelah layak, saudara, baru pergi ke gereja. Itu juga penginjilan, saudara. Jadi hanya berdoa itu juga penginjilan. Maka, saudara, tema kita ini adalah doa misi bagi bangsa-bangsa. Ya. Coba ketika kita ini berdoa, tumpangkan 1 orang, 2 orang, ya, sampai 6 orang, gitu ya. Itu adalah tujuan Allah menciptakan kita ini sudah tercapai, saudara. Nah, Yesus mengatakan, engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Tadi ayat tadi bahasa yang kita baca, Tuhan Bapa telah mengutus Yesus, ya. Yesus itu diutus ke bumi sampai mati, ya, sampai mati di atas kayu salib. Nah, sekarang Tuhan mengutus murid-muridnya, mengutus gerejanya. Supaya apa? Supaya bukan untuk mati, saudara. Ya, siapa mau, gitu ya. Hanya Tuhan Yesus yang satu-satunya orang yang rela mati untuk orang lain, gitu ya. Ya, saya nggak mau, saudara. Ya, saya ingin tetap hidup tapi memberitakan Injil. Nah, Yesus diutus oleh Bapa, maka selanjutnya Yesus mengutus murid-muridnya. Dan murid-muridnya nanti sampai ke seluruh dunia, bahkan mereka mati martir semuanya, kecuali Yohanes. Murid-murid Yesus semua mati martir karena Injil. Hanya Yohanes yang mati tua. Tetapi sebelum mati Yohanes ini sudah dianiaya, ya. Nah, kemudian sekarang siapa, saudara? Kalau Yesus sekarang sudah naik ke surga, ya kan? Kemudian murid-muridnya sudah mati semua. Siapa yang mau bersaksi, saudara? Nah, tugas ini diberikan kepada gereja, kepada kita. Maka kita ini punya tanggung jawab, saudara, yaitu memberitakan Injil. Ya. Nah, yang pertama dari ayat ini, saudara, kita orang percaya diciptakan untuk sebuah misi. Ini tujuan Allah, saudara. Tujuan Allah kepada kita supaya kita ini bermisi. Nah, Allah sedang bekerja di dunia dan Dia ingin kita bergabung dengannya. Nah, ini kerinduan Allah, saudara, supaya kita ini bergabung dalam tim Allah. Allah itu juga punya tim. Timnya apa? Timnya hamba-hamba Tuhan. Timnya itu adalah orang-orang yang setia. Timnya itu adalah orang-orang yang taat. Nah, Tuhan juga ingin supaya kita ini bergabung menjadi tim Tuhan, saudara. Kelompoknya Tuhan, gitu ya. Kalau belajar itu kan ada kelompok belajar, gitu ya, atau rombongan belajar. Nah, kita ini rombongannya Tuhan, saudara. Nah, kalau kita ini bergabung dengan tim Tuhan, saudara, maka kita ini menjadi kawan sekerja, kita menjadi partner, kita ini menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, ya, yaitu melaksanakan tugas yang utama, yaitu misi, yaitu pemberitaan Injil. Nah, jika kita bergabung dalam tim Tuhan, maka kita memiliki peran dalam timnya. Maka kita kalau bergabung dalam tim Tuhan punya peran, ya, tidak hanya ngaku-ngaku timnya Tuhan tapi nggak mau berperan, tidak mau bekerja, gitu ya. Ada orang yang orang yang licik, ya. Ada enggak orang yang kelompok itu, kalau kelompok itu punya kerja pergi dia, gitu ya. Tapi kalau ada makanan baru datang, gitu. Ada enggak? Banyak, ya, banyak, gitu ya. Itu banyak orang yang punya sikap itu. Nah, sama dengan kita ini tim sepak bola, maksudnya. Tim sepak bola, setiap pemain itu punya apa? Punya peran. Coba kalau kiper itu penjaga gawang, kalau dia nggak mau melakukan perannya, kebobolan terus, ya.
Kalau penjaga gawang pengen ngegulne kelawat, ya nanti bisa kebobolan. Maka kita ini sebagai tim Tuhan, kita ini harus melakukan peran kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada. Maka gereja itu kan macam-macam perannya, Saudara. Ada gembala sidang, ada majelis, ada pelayan, kemudian ada yang peduli dengan tempat ibadah ini, ada yang membersihkan, ada yang suka nulis, ada yang suka nyimpen duit. Nah, ini adalah karunia-karunia, ini adalah peran yang harus kita lakukan. Maka kita ini semua punya peran. Maka saya sampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara semua minimal itu diberi satu karunia yang Tuhan berikan. Maka karunia ini kita kembangkan, Mas. Nah, kalau di dalam perumpamaan itu kan ada orang yang diberi 5 talenta, ada juga orang yang diberi lebih dari 5 talenta, banyak talentanya. Bisa talenta nyanyi, bisa talenta musik, bisa talenta melayani Tuhan, bisa talenta pemurahan hati, itu bisa, Bos. Tapi setiap orang minimal paling sedikit itu 1 talenta karunia yang Tuhan berikan. Maka ini harus kita kembangkan. Kalau yang dapat 5 dikembangkan menjadi 10, yang 2 dikembangkan menjadi 5, gitu. Yang 1 kita ini diberi 1 tidak mau kembangkan, maka Tuhan cabut diberikan kepada yang lain, kan begitu. Maka usaha kita kembangkan, kita punya peran. Ya. Kalau ibu-ibu pintar masak, ya masalah yang enak gitu. Kemudian variasi macam-macam gitu. Tahu ini tidak hanya dibacem toh atau digoreng toh, mungkin ya dibuat yang lain, mungkin kasih susu atau digoreng di crispy atau macam-macam. Dikembangkan, maksudnya. Gitu, dikembangkan. Nah, ketika kita ini mengembangkan, ini adalah salah satu tugas kita. Maka kita punya peran yang berbeda-beda. Nah, Paulus menggambarkan kita sebagai apa? Tubuh, ya. Setiap anggota tubuh kita ini punya peran yang berbeda-beda. Ya, coba kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau tubuh kita ini semua mata, sikile moto gitu ya, semua mata gitu. Gila nih dah, saudara. Jijik kan? Jijik. Nah, kalau semua anggota tubuh kita ini mata, bisa mendengarkan enggak? Enggak bisa, saudara. Bisa makan enggak? Enggak bisa makan. Karena tubuh kita hanya mata semua. Maka gereja ini juga macam-macam. Maka jangan menyamakan antara satu dengan yang lain, itu sama dengan kita, apa? Menjadi sempurna, besar. Menjadi sempurna. Maka gereja ini, besar, saya memberi kesempatan kepada semua anggota jemaat untuk berperan, besar. Ya. Saya sering memberikan kesaksian di gereja lain, besar. Di gereja lain itu, gereja itu dilayani keluarga pendeta, besar. Ya. Yang main musik itu anaknya karena hanya keyboard, Bapak Is yang khotbah, yang mimpin pujian itu istrinya, gitu ya. Yang narik kolektor itu menantunya, yang lain hanya menghangatkan tempat duduknya, ya. Jadi nggak punya peran, tapi kita dikasih peran, ya. Bahkan ada gereja, ya. Jemaat itu pegang keyboard saja nggak boleh, bener, nggak boleh. Jemaatnya cerita sama saya, masuk saya kadang-kadang nggak percaya. Iya, ya. Gereja ini milik kita, kita mari berperan. Keyboard ini untuk kita semua, ini untuk kita, karena ini adalah milik kita bersama. Nah, kita kembangkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau bergabung pelayanan, mari, gitu ya. Karena kita punya peran, karena kita diingini oleh Tuhan supaya kita ini berperan. Kalau yang setiap berdoa, silahkan berdoa. Kalau bapak ibu saudara
fasih gitu ya, pinter ngomong, pinter beritakan Injil. Kalau kita ini hanya pinter masak gitu ya, di Hongkong ini masak ya kita mangkat gitu ya. Iya saudara, ini adalah kesaksian. Tidak harus bawa Alkitab, kemudian berkhotbah, bertobatlah kamu. Kalau kamu tidak bertobat akan nanti malah mereka nggak mau dengar kita. Mungkin dengan perilaku kita, dengan peran kita, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Tuhan menginginkan itu. Nah, kalau kita ini melakukan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita ini sudah melakukan apa? Misi. Kita sudah bersaksi, bersaksi. Nah, yang kedua, tugas misi adalah tugas utama pelayanan Kristen. Jadi misi itu adalah yang utama, karena Tuhan Yesus ini memerintahkan murid-muridnya untuk bersaksi. Maka ini sangat penting. Maka saya punya keyakinan, gereja atau orang Kristen yang peduli dengan misi, dengan penginjilan, dengan kesaksian, dengan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, pasti gereja itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati oleh Tuhan, punyalah hati misi, gitu ya. Hati untuk orang lain, hati untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Gitu. Mungkin mendoakan dari anak-anak atau membawa anak-anak kepada Tuhan, gitu ya. Saya sangat percaya itu, karena apa? Karena ini hati Tuhan. Bapak Saudara, mengapa pemerintah Korea Selatan itu membantu penginjilan? Survei yang dilakukan oleh orang Korea, negara Korea semakin banyak mengutus misionaris, mengutus orang-orang Korea pergi ke luar negeri, negara itu ekonominya naik. Maka Presiden Korea Selatan itu suka bantu para misionaris. Memang di Asia itu paling banyak yang mengutus misionaris itu adalah Korea Selatan. Jadi semakin banyak warga Korea Selatan itu memberitakan Injil, itu ekonomi mereka semakin baik, ekonomi mereka lebih kuat. Karena Pak, memang hati Yesus itu hati yang belas kasihan, belas kasihan kepada orang-orang yang terlantar. Maka misi ini harus kita kembangkan, kita giatkan, kita galakkan. Maka saya minta supaya Bapak Ibu Saudara berdoa minimal 5 sampai 6 orang, karena ini adalah tugas yang utama. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, ya, kita bermisi berarti melanjutkan misi Kristus. Jadi kalau kita ini bermisi, kita ini mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hebat ya, saudara. Kalau kita ini bermisi, kita ini melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang istimewa. Maka kalau kita ini bermisi, kita ini bersaksi, kita ini memberitakan Injil, kita ini hidup seperti Kristus hidup, saudara. Kita ini melakukan pekerjaan Tuhan. Maka kita ini melanjutkan misi Kristus. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-muridnya ini diteruskan oleh gereja. Maka kita ini meneruskan pekerjaan Allah Bapa, saudara. Saya kadang-kadang minta pada Tuhan, kenapa harus orang Kristen yang bekerja, Tuhan, Engkau kan berkuasa, Engkau kan punya dunia ini, Engkau punya otoritas, Engkau bisa saja melakukan apa saja, gitu ya. Tuhan, Engkau belah langit, gitu ya, langit dibelah gitu dengan suara gemuruh atau apa gitu. Tuhan, kemudian Tuhan datang gitu ya, kemudian berkata, hai orang-orang yang ada di dunia, kalau tidak percaya kepadaku akan binasa, gitu. Kenapa harus mengutus seorang untuk pergi memberitakan? Ini kan bisa dilakukan oleh Tuhan, gitu.
Saya kadang-kadang berpikir begitu loh, saudara. Kemudian Tuhan akan memberikan satu jawaban. Aku sudah memerintahkan kepada gereja. Aku sudah mengutus gereja untuk apa? Untuk pergi kepada bangsa-bangsa untuk memuridkan mereka. Jadi bukan lagi Tuhan. Maka Tuhan tidak melakukan itu. Dia bisa melakukan, saudara. Bisa saja melakukan panggil Pak Jokowi gitu ya, dulu penampakan Yesus gitu, kemudian diancam gue Yendra percaya karena aku tak pateni mungkin gitu ya. Bisa saja dilakukan, Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu, saudara. Karena apa? Karena tugas penginjilan, tugas misi, tugas kesaksian itu sudah diberikan kepada gerejanya. Dan Tuhan berjanji apa? Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Maka orang yang memberitakan Injil itu akan disertai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minimal kita berdoa, atau kita berperan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ini menjadi ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang baik. Kalau kita ini menjadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Kalau kita ini menjadi pelajar, jadilah pelajar yang baik. Kalau kita ini pintar masak, ya masaklah yang enak. Dan semua ini menjadi apa? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta singer maju ke depan. Pemain musik, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan berikanku hati seperti hatimu. Kita akan memuji pujian ini dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kita mau dipakai oleh Tuhan karena kita adalah tim yang sudah bergabung, tim Tuhan. Jikalau banyak tim menempatkan pada perannya masing-masing, maka kita dapat berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan, yaitu bersaksi. Kita berdoa untuk orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terdekat dengan kita, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua kita, apakah itu tetangga, apakah itu famili, apakah itu saudara kita, orang yang terdekat dengan kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita doakan, berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu yang memandang tuayan ini. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan, beri kepada kami hatimu yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku
hati seperti hatimu, dengan belas kasihan, seperti matamu memandangku ya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Ibu Muri akan berdoa bersama firman Tuhan pagi hari ini. Saya persilakan ibu bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Mbak Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kepada setiap pelayan yang melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Pagi hari ini saya akan membacakan pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan tanggal 6 September. Untuk ibadah pagi, song leadernya Ibu Ismi, singernya Devita dan Ibu Indri, tamborin Alin dan Mika, LCD Bapak Sayogo, parkir Bapak Gito, doanya Ibu Harni, kolektan dan among tamunya Bapak Ibu Suyatmo. Untuk tanggal 6 sore, song leadernya Ibu Ningrum, singernya Maria dan Alun, tamborinnya Yemima dan Putri, LCD-nya Tita, parkir Bapak Andi, doa Ibu Darsini, kolektan dan among tamunya Bapak Ibu Trisasono. Terima kasih untuk yang sudah melayani pagi hari ini dan yang akan melayani minggu depan. Tuhan yang memberkati. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa hari ini firman-Nya tentang misi ya. Salah satu yang bisa kita kerjakan adalah berdoa. Saya meminta Bapak Ibu Saudara berdoa untuk paling sedikit 5 orang. Kita mau sebutkan nama mereka. Kita mengasihi mereka, kita rindu mereka dimenangkan oleh Tuhan. Pagi hari ini saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan, karena hanya Roh Allah yang sanggup untuk memenangkan setiap hati mereka. Dan saat pagi hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, Yesus Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkit bergereja Tuhan atas sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita menaikkan doa kita bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan Kau curahkan saat ini Bapa atas setiap orang yang kami doakan saat pagi hari ini Bapa. Kami tahu hatimu rindu Tuhan, setiap orang percaya dan diselamatkan. Oleh karena itu kami mau berseru di hadapan Engkau Tuhan saat pagi hari ini. Kami mengasihi setiap saudara kami. Kami mengasihi setiap saudara kami. Kami mengasihi setiap teman-teman kami. Kami mengasihi bangsa-bangsa Tuhan. Kami mengasihi setiap orang yang belum percaya kepada
setiap orang-orang yang kami doakan ya Bapa. Kami bersyukur jikalau kami masih boleh berdoa untuk mereka. Biarlah mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan, kemurahan-Mu Kau curahkan, sehingga hati mereka boleh disentuh, mereka boleh percaya dan mengaku bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat doa kami saat pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan pengharapan kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali saya mengundang Bapak Gembala Sidang untuk berdoa. Ya, terima kasih Mbak Tiwi sudah menyampaikan beberapa pengumuman dan mengajak kita untuk berdoa sapaan. Kita tetap setia berdoa, saudara, terutama pemberitaan Injil suku-suku bangsa yang belum percaya pada Tuhan. Kemudian pandemi ini juga tetap kita doakan. Satu hal yang kita doakan adalah supaya vaksin antivirus ini bisa diciptakan, ya, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri. Kita nyanyikan pujian hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita dengan tujuannya, supaya kita bersaksi memberitakan Injil. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.